perjanjian yang dibuat oleh kedua pasangan sebelum melakukan pernikahan ya. Fungsinya apa? Fungsinya lebih pada memisahkan harta masing-masing gitu. Jadi mereka kalau kelak ada permasalahan seperti perceraian, mereka sudah punya pegangan. Artinya ada harta. Pada saat mereka sebelum menikah itu sudah memiliki harta sesuai yang ada dalam perjanjian pranikah. Jadi fungsinya tidak lain hanya seperti itu saja terkait perjanjian pranikah. Memang terkait kasusnya Harvey Muiz ya, Sandra Dewi gitu, kalau memang ada barang-barang tertentu seperti tas dan sebagainya yang tiba-tiba pada akhirnya disita kepolisian ya, padahal barang itu merupakan barang yang dibeli sebelum menikah atau hasil apapun itu ya, hasil pribadi, ya silahkan saja ya. Memang terkadang penyidik juga melakukan langkah-langkah itu berdasarkan dari hasil pemeriksaan ya, dari hasil pemeriksaan, dari keterangan mungkin Harvey Muiz dan Sandra Dewi sendiri ya. Fungsinya apa terkait penyitaan itu adalah untuk mengamankan sebenarnya ya, agar aset-aset itu tidak hilang atau berpindah tangan atau apapun itu. Berkaitan dengan Sandra Dewi memiliki bukti-bukti seperti halnya kwitansi, bond, pembelian apapun terkait tas-tas tersebut ya silahkan saja ya, nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau memang itu mampu dibuktikan bahwa barang-barang tersebut merupakan dibeli bukan hasil dari korupsi, hasil kejahatan atau hasil apapun, ya itu bisa saja dikembalikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, sejauh pihak Sandra Dewi atau Harvey Muiz mampu membuktikan bahwa pembelian apartemen, rumah dan sebagainya itu bukan hasil dari korupsi, itu bisa saja barang itu tidak akan disita. Namun dalam prosesnya ya, terkadang penyidik atau kejaksaan ini dia akan lebih dulu menyita apapun itu. Kenapa demikian? Karena dia memang berkewajiban mengamankan kerugian negara, seperti itu gitu. Jadi nanti pembuktiannya tetap di pengadilan gitu. Kalau memang itu hasil berdua, hasil apapun ya silahkan saja gitu ya, seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa dalam sebuah kejahatan korupsi itu dikenal dengan ada istilah uang pengganti ya. Itu kalau tidak salah ada di pasal 18 poin B itu sudah jelas ya. Uang pengganti itu apa? Artinya apabila aset-aset yang disita itu belum mencukupi atas kerugian negara yang telah dilakukan oleh Harvey Muiz, sisanya itu bisa diartikan sebagai uang pengganti dan itu wajib diganti atau dikembalikan oleh Harvey Muiz ya. Dan apabila Harvey Muiz tidak bisa membayar uang pengganti, maka asetnya akan disita. Seperti itu gitu ya, guna menutupi kerugian uang negara tersebut. Begitu ya. Istilah dimiskinkan itu sebenarnya kan emang istilah apa namanya, kasarnya atau apanya kan ya, tapi dari pasal-pasal dari persangkaan itu yang dibebankan itu memang jelas ya. Karena contoh uang pengganti itu kalau sampai tidak diganti, asetnya akan disita. Kalau asetnya tidak mencukupi, harus diganti dengan pidana kurungan, seperti itu gitu. Dan itu ya cukup memberatkan gitu loh. Tapi kalau memang sejauh asetnya bisa menutupi dan kerugiannya negara tertutupi ya tidak jadi soal. Uang pengganti yang tidak mampu dibayarkan ya jelas akan mendapatkan pidana kurungan ya. Contohnya misalnya berapa ratus juta, misalnya 300 juta, kekurangannya itu apa, bisa saja itu dia harus menjalani kurungan antara 3 sampai 6 bulan gitu, tergantung nanti putusan majelis hakim seperti apa. Baik itu kalau memang tidak bisa mengganti. Kasus timah ini kan merupakan kejahatan korporasi yang melibatkan banyak orang ya.
hingga sejauh ini kita juga kan belum tahu siapa otak pelakunya, istilahnya siapa pimpinannya, ya, dan perannya sebagai apa, itu kan belum ada rilis dari kejaksaan. Itu juga nanti harusnya pihak kejaksaan menjelaskan itu, ya, seperti HP Muiz, dia ini berperan sebagai apa dan bagaimana, juga berapa kerugian yang harus dibayarkan oleh HP Muiz. Karena kan kita yakin bahwa kalau tidak salah 270 triliun itu bukan HP Muiz sendiri gitu loh, tapi itu merupakan kerugian yang yang dilakukan secara bersama-sama, ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin ya akan dibagi kerugian itu tergantung peran mereka masing-masing, dan memang itu harus sesegera mungkin pihak kejaksaan memberikan penjelasan, jadi tidak simpang siur. Selama ini kan yang menjadi sorotan Harvey Muiz dan Sandra Dewi kan, seperti itu gitu. Padahal kejahatan ini banyak melibatkan banyak dalam undang-undang korupsi itu jelas, ya, bahwa penahanan itu bisa sampai seumur hidup. Makanya kita tidak bisa memberikan gambaran apapun karena ini melibatkan banyak pihak dan masing-masing memiliki peran. Saya yakin hukumannya juga akan berbeda, ya, seperti itu. Bisa aja dia termasuk orang yang turut serta segala macam kan, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan pasal yang ada itu bisa sampai seumur hidup, seperti itu. Bisa saja Sandra Dewi juga ditahan, tapi bukan dalam konteks dia sebagai pelaku korupsi, namun lebih pada undang-undang TPPU, ya. Itu pun kalau memang pihak penyidik atau kejaksaan memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun hingga saat ini kan sepertinya belum ada, ya, seperti itu gitu. Dan proses memang masih berjalan.